Menceritakan kemuliaan-Mu, agung dan ajaib perbuatan tangan-Mu. Segala yang bernafas buktikan Kau besar. Nyatakan Kau Tuhan yang sempurna, memandang betapa mulia Kau Tuhan. Berlimpah kekagumanku akan Engkau. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, Raja yang agung, Kau berkuasa. Ku tinggikan Tuhan mulia, Kau besar, termegah, sempurna. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Langit menceritakan kemuliaan-Mu, agung dan ajaib perbuatan tangan-Mu. Segala yang bernafas buktikan Kau besar. Nyatakan Kau Tuhan yang sempurna, memandang betapa mulia Kau Tuhan. Berlimpah kekagumanku akan Engkau. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, Raja yang agung, Kau berkuasa. Ku tinggikan Tuhan mulia, Kau besar, termegah, sempurna. Oh, ku nyanyikan kebesaran-Mu, Raja yang agung, Kau berkuasa. Ku tinggikan Tuhan mulia, Kau besar, termegah, sempurna. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Hanya Kau Tuhan, oh hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Oh, kami tinggikan kebesaran-Mu Tuhan. Oh, memandang betapa mulia Kau Tuhan. Berlimpah kekagumanku akan Engkau, memandang betapa mulia Kau Tuhan. Berlimpah kekagumanku akan Engkau. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, Raja yang agung, Kau berkuasa. Ku tinggikan Tuhan mulia, Kau besar, termegah, sempurna. Kau besar, termegah, sempurna. Kau besar.
sembah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali saat ini kita akan masuk dalam sebuah perenungan yang diambil dari Lukas 3 ayatnya yang ke-9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tentunya ketika kita membaca ayat-ayat ini kita merasakan sebuah tekanan yang sangat menghimpit kehidupan kita, karena tulisannya adalah sangat gamblang sekali. Kalau tidak menghasilkan buah maka akan ditebang, dan ini berbicara tentang sebuah kehidupan orang percaya di dalam dunia ini. Tanpa pertobatan tidak akan kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Dan hidup yang tidak berbuah di dalam Lukas 3 ayat 9 ini dikatakan kapaknya sudah tersedia pada akarnya. Jadi dengan kata lain pohon akan ditebang. Dan ini berbicara tentang sebuah kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya mungkin areanya abu-abu. Kadang oke, kadang tidak. Dan Tuhan menginginkan di ayat 9 ini, kapak yang tersedia ini berbicara tentang sebuah penghakiman daripada Tuhan. Yang pertama adalah penghakiman akan dimulai datangnya di dalam rumah Tuhan sendiri. Dan ini gambaran dari penghakiman daripada Tuhan, sehingga kehidupan yang tidak berbuah itu pasti akan ditebang. Dan akar pohon itu bicara tentang sesuatu yang penting. Jadi kalau kapaknya diletakkan di dalam akar pohon ini bicara tentang dasar dari sebuah pohon. Dan ini bicara tentang dasar dari kehidupan orang yang percaya. Bagaimana kehidupan kita, adakah kita bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak. Karena akar itu yang akan menghasilkan, menyerap air lalu memberikannya kepada daripada pohon itu sendiri, sehingga pohon itu bisa mendapatkan kehidupan. Dan keluar bunga lalu keluar buah-buahannya sesuai dengan jenis daripada pohon. Maka buah yang dihasilkan sesuai dengan pohonnya tentunya. Dan melalui akar itu akan semakin besar, bertumbuh, dan juga akan memberikan perteduhan kepada banyak orang. Jika hidup kita tidak menghasilkan buah, itu bicara tentang kehidupan yang tidak memiliki sebuah pertobatan. Karena kehidupan yang tanpa pertobatan itu di Wahyu dikatakan mereka akan menunggu sampai malaikat akhirnya harus menebangnya dan akan membuangnya. Dan dengan demikian kehidupan yang kita hasilkan adalah sebuah kehidupan yang sia-sia. Jadi pada hari ini bukti pertobatan kita itu menentukan. Jadi saya hanya memberikan satu poin. Ini bicara tentang penghakiman daripada Tuhan. Bagaimana kita hidup dan mengisi kehidupan kita itu ditentukan dari pilihan yang kita ambil sepanjang hari dari kehidupan kita. Yang pertama tentunya adalah kita tidak hidup dengan asal hidup, tetapi kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Dan yang kedua adalah bukti pertobatan dimulai dari hati yang sudah disentuh oleh Tuhan dan akan keluar dari buahnya, yaitu perkataan, pikiran kita. Hasilnya adalah orang akan melihat bahwa kita memuliakan Tuhan atau tidak. Dan kita tahu bahwa cepat atau lambat setiap kehidupan kita itu tentunya akan menghasilkan. Dan mengenai penghakiman yang mengerikan ini memang sulit untuk digambarkan, tetapi itu yang akan terjadi dari berapa lama kita hidup di muka bumi ini dan berapa lama kita akan mengakhirinya. Sudahkah kita menyadari waktu kita? Sudahkah kita bawa kembali kepada Tuhan? Apa yang datang daripada Tuhan maukah kita kembalikan kepada Tuhan? Waktu kita, talenta kita, harta kita, semua skill, kemampuan kita sudah kita bawa kembali kepada Tuhan. Dan marilah setiap kita yang masih mungkin hidup tidak menghasilkan buah pada hari ini, dengarkan firman Tuhan, berbaliklah dari segala kehidupan yang salah dan kita mau kembali kepada Tuhan, dan kita mau melakukan setiap hari untuk hidup dalam pertobatan. Dan biarlah hidup kita menjadi hidupan
yang akan menghasilkan buah oleh karena pertolongan Roh Kudus. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur, kami datang kepadamu. Kami percaya hidup kami akan menghasilkan buah jika kami tinggal di dalam Engkau. Dan kami tidak akan khawatir dengan tekanan dunia yang menghimpit kehidupan kami. Karena kami akan minta tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak hidup untuk suka-suka kami, tapi kami hidup untuk suka-sukanya Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Dan kehidupan yang kami jalani ini semua bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Lukas 3. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi, setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara.
Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matica, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matica, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er, anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Elyakim, anak Melea, anak Bina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah.